Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah di bulan Muharram. Sejarawan mengatakan bahwa pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha terjadi pada Muharram tahun ketiga Hijriah. Sementara sebagian masyarakat di Jawa menjauhi bulan haram ini untuk melangsungkan pernikahan. Mereka percaya jika melanggar kepercayaan kuno tersebut akan mendatangkan malapetaka. Menurut catatan Serat Centini, jika menikah di bulan Suro atau Muharram, maka setelah berumah tangga akan membuat pasangan memiliki banyak hutang. Karenanya tak jarang orang menjauhi hajatan pernikahan di bulan tersebut. Hal ini menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa. Dan disebutkan larangan menikah di bulan Syuro atau Muharram. Sementara di dalam Islam tidak ada larangan menikah di awal bulan Hijriah tersebut. Bahkan pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan Al-Baihaqi meriwayatkan dari kitab Al-Ma'rifah karangan Abu Abdillah bin Mundihi bahwa Ali menikah dengan Fatimah 1 tahun setelah hijrah dan tinggal bersamanya pada 1 tahun berikutnya. Atas dasar inilah maka beliau menggaulinya pada awal tahun ketiga Hijriah. Tidak satu pun di antara para ulama mengingkari pernikahan pada bulan Muharram. Bahkan barang siapa yang menikah pada bulan tersebut, maka ada contohnya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, dalam kepercayaan masyarakat Jawa juga menyebut bahwa bulan Muharram adalah bulannya priai. Dulu hanya bangsa keraton yang dapat melangsungkan hajatan di bulan Muharram, bahkan yang paling tidak masuk akal. Keyakinan tersebut secara turun-temurun membuat masyarakat enggan melaksanakan pernikahan di bulan Suro. Selain itu, yang dianggap bagus untuk menjadi hajatan di pernikahan adalah bulan Jumadil Akhir, Rajab, dan Sa'ban. Kebiasaan orang Jawa sejak dulu, orang tua dari anak yang akan menikah pergi terlebih dahulu kepada orang yang dianggap ahli dalam ilmu primbon atau pada umumnya kepada kiai yang paham ilmu tersebut. Tujuannya adalah mencari waktu yang baik untuk menikahkan anaknya agar perjalanan hidupnya menjadi lancar. Tak heran kebiasaan dan kepercayaan hari buruk dan hari baik itu masih dipelihara. Sejatinya, kepercayaan seperti itu bukan hanya monopoli orang Jawa. Sejarah bangsa Arab jahiliyah mempunyai cerita yang sama perihal penentuan waktu pernikahan, yaitu tidak boleh menikah di bulan Syawal karena dipercaya sebagai bulan yang sial. Kemudian Islam membantah itu melalui pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah pada bulan Syawal. Hal tersebut seperti disebutkan dalam sebuah hadis Imam Abi Al-Husain, Muslim Abi Al-Hajjaj, Al-Quraisy Al-Nisaburi, Syahih Muslim Juz 1, Bab Istihbab Al-Tawajjaj Al-Taswij Fi Syawal Was Istihbab Al-Dukhul Fihi Kitab Nikah, halaman 1039. Rasulullah menikahi Siti Aisyah pada bulan Syawal dan berumah tangga pada bulan itu. Hal ini menunjukkan jika menikah di bulan Syawal tidak terjadi sesuatu kesialan apapun, rumah tangga pasangan ini berjalan bahagia dan romantis. Rasulullah mencontohkan pada dirinya sendiri untuk membantah kepercayaan jahiliyah tersebut. Di Aceh juga masih ada yang mempercayai jika bulan Syawal adalah bulan sial. Sementara di sebagian wilayah Pamekasan justru menikahkan putra-putrinya di bulan Syawal, ittiba terhadap pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah. Dalam buku fikih keseharian karya Hafiz Mufti Sani disebutkan ketika menceritakan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha bermaksud membantah apa yang diyakini masyarakat jahiliyah. Dengan anggapan sebagian orang awam pada masa kini yang menyatakan menikah adalah makruh. Nikah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi terdahulu. Ada banyak hikmah yang bisa didapat dari menikah. Dengan menikah, kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia akan terjaga dengan baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya secara tegas mengatakan, sesungguhnya di antara sunnahku, aku sholat malam dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku menikah dan aku juga bisa menceraikan. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan golonganku. Hadis riwayat Ad-Darimi. Pada dasarnya waktu menikah tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Kapan saja di hari apapun dan bulan apapun seseorang boleh menikah. Dalam akidah Islam, tidak ada istilah hari dan bulan buruk atau waktu sial untuk melangsungkan pernikahan. Hanya saja, pada kenyataannya masih ada yang meyakini hari baik dan buruk dalam menentukan waktu pernikahan. Mereka menghitung-hitung dan mencari-cari waktu yang mereka yakini sebagai waktu terbaik. Harapannya supaya pernikahan bisa terhindar dari bencana. Keyakinan seperti itu disebut fasyaum atau fiarah, atau anggapan sial terhadap sesuatu. Tentu saja hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang menular dan tidak ada sesuatu yang sial, yakni secara zatnya. Aku kagum dengan al-fal as-salih, yaitu kalimat harapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram dan menutupnya juga dengan bulan haram. Tidak ada bulan yang paling mulia di sisi Allah setelah Ramadan dan selain bulan-bulan haram ini. Pada bulan Muharram ini terdapat hari yang pada hari itu terjadi peristiwa yang besar dan pertolongan yang nyata. Menangnya kebenaran mengalahkan kebatilan, di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Hari tersebut mempunyai keutamaan yang agung dan kemuliaan yang abadi sejak dulu, dan itu adalah hari ke-10 yang dinamakan Hari Asyura. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.